Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Antum, ya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, nah ini seperti yang saya bilang tadi pada sebelumnya, huruf dal merupakan huruf qalqalah sehingga harus ada pantulan. A'bud, bud, jangan a'bud. Nah, tapi karena ini huruf qalqalah harus dipantulkan. A'bud. Ya. Kemudian ayat keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Sekali lagi, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, ini ayatnya sama dengan ayat ketiga, jadi pengulangan saja. Ya, jadi ayat ketiga dan ayat kelima ini sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Tayyib. Baik, kita akan bahas per hurufnya. Kita mulai dari ayat pertama. Ya, pada ayat pertama terdapat huruf qaf. Huruf qaf bukan huruf kaf. Bedakan antara huruf qaf dan huruf kaf. Ya, jadi jangan kita katakan kul, tapi kul. Kul, ya. Jangan kul. Kalau kul artinya nanti berubah. Kalau kul artinya makanlah. Tapi kalau kul artinya katakanlah. Ya. Coba yang pegang terjemahan baca artinya ada situ. Ada yang pegang terjemahan? Ya. Kul ya, berarti kalau kita bilang kul ya, makanlah wahai orang-orang. Ya. Jadi kalau merubah makna itu bisa fatal, ya. Jangan sampai kita katakan kul, tapi kul, ya. Ya, itu ya. Kemudian huruf kedua adalah huruf lam. Huruf lam yaitu huruf tipis. Jangan kita bacakan kul, la, kul, la, kul, kul. Tapi kita dari kerongkongan pertama kul. Ya, huruf tipis seperti saya sampaikan tadi, cara menyebutkannya supaya dia tidak tebal, kita senyumkan sedikit, kita tarik bibir kita ini, ujung bibir ini ditarik sedikit sehingga dia kul, ya. Qul ya, ya. Qul,
Pertama mancungkan sedikit, mancungkan dulu karena di situ ada dhammah. Setiap yang dhammah maka bibir harus mencucu. Kul, ya. Coba perhatikan. Kul, ya. Kul, ya. Kul, ya. Perhatikan, jangan kita ucapkan yang pertama kul, kul, dan jangan ucapkan kol, kol. Nah, berarti lamnya tebal. Tapi kalau kita tarik bibir kita ujung ini sedikit, maka dia akan menjadi tipis. Kul, ya, kul. Jadi mancungkan sedikit, mancungkan dulu untuk mengucapkan kaf dhammahnya, kemudian kita tarik untuk menipiskan huruf lamnya. Jadi kul, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada huruf ya. Ya, huruf ya itu matnya itu mad jaiz munfasil. Jadi kita harus baca sekitar 4 harokat, ya, 4 harokat. Ya, cara menghitung harokat itu saja. Ya. 4 sampai 5 harokat, ya. Qul ya ayyuhal ya. Kemudian setelah huruf ya, di situ ada huruf hamzah, alif, ya. Jadi hamzahnya itu sering terdengar, kebanyakan beberapa sebagian orang itu membaca diseret ya. Qul ya ayyuhal, tapi itu salah pengucapan. Harusnya hamzahnya itu kita ucapkan dengan jelas. Jangan seperti diseret gitu. Qul ya ayyuhal, qul ya ayyuhal. Jangan diseret. Qul ya ayyuhal. Nah, tapi qul ya ayyuhal, a-nya jelas, ya. A. Dan alif di sini adalah huruf tipis. Jangan ayyuh lah. Seperti pengucapan a'u, ya. Qul ya ayyuha, ya. Dan kemudian setelah hamzah itu, setelah alif, ada huruf ya bertasydid. Seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya, setiap yang bertasydid harus ada penekanan, nabroh. Jadi ayyu. Jadi harus ditekan sedikit dia. Ayyu, jangan ayu. Lah. Jadi nanti dengar yang namanya ayu, datang dia nanti. Kuliah ayu. Nah, jadi kalau yang bertasdid kecuali mim dan nun itu harus ditekan. Kuliah ayyuha. Ya. Kemudian setelah itu al-kafirun, di sini huruf lam sukun, hati-hati ada pantulan. Seperti saya katakan tadi, supaya tidak memantul, lidahnya setelah mengucapkan itu diarahkan ke kanan atau ke kiri. Ya, qul ya ayyuhal. Tapi kalau kita nggak arahkan ke kanan ke kiri, ayyuhal. Nah, tapi kalau kita arahkan ke kanan atau ke kiri, qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Pokoknya jangan ada pantulan. Jangan ada pantulan karena dia bukan merupakan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh dipantulkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kafirun. Ya, huruf kaf juga huruf tipis, ka. Jangan ko lah, ka. Fa juga huruf tipis, kasrah. Jangan fi. Nanti kita ucapkan kafirun. Dikira ngajak ke kafi, ya. Jadi bukan kafe tapi kafi. Laisa taqul kafe, lakin kafi. Ya.
Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan kafirun. Nah, ya, kafi. Jadi nanti jadi kafi dia kalau tidak di-i kan. Karena tidak ada huruf e, ya, i yang ada, i ya. Kafirun, ya. Dan kemudian huruf nun akhir itu adalah huruf tipis. Kafirun. Ra huruf tebal. Dhammah, ra dhammah itu huruf tebal. Jadi kafirun. Ya. Tipis ditarik sedikit. Ya. Ya, kita ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Akhirnya disenyumkan karena dia nunnya huruf tipis. Ya, perhatikan ya. Sekali coba perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Silakan. 1 2 3. Ya. Baik, kita beranjak ke ayat yang kedua. Huruf yang pertama yaitu adalah lam. Lam di sini adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Seperti yang ayat pertama tadi yaitu huruf ya-nya. Ya, madnya itu mad jaiz munfasil. Ya. Apa itu mad jaiz munfasil? Nah, itu jangan nanti bingung Bapak-bapak ya. Pokoknya dibaca 4 sampai 5 harokat ya. Untuk pelajaran tajwid nanti coba kita di lain kesempatan ya. Yang pasti ini mad jaiz munfasil dibaca 4 sampai 5 harokat. Ya, cara menghitung harokatnya tadi ya. Ya, kemudian huruf berikutnya itu huruf alif. Alif itu jangan disebutkan, jangan keluar dari hidung. Tapi a, jangan lah. A. Beda kalau kita ucapkan a sama a. Beda. La jangan a ya. Nah, huruf a tadi ya seperti yang diucapkan pada saat pengucapan ta'awudz a'u ya. Jadi la ya. Huruf ain di sini jangan diputus seperti kita ucapkan a lah, tapi tetap disukunkan tapi seperti mengalir. Jadi tidak terputus dia. La a'budu ma ta'budun. Beda dengan la a'budu ma ta'budun ya. Jadi jangan diputus. Harus seperti mengalir. La a'budu ma ta'budun. Ya. Kemudian setelah huruf ain di situ ada huruf ba dan huruf dal, dhammah, bo. Jadi jangan kita baca bodo, la a'budu ma bodo lah. Nanti seperti kedengaran bodoh, tapi bu. Kalau dhammah hurufnya dibaca u, kalau kasrah dibaca i, kalau fathah dibaca a, ya. Jadi ini dhammah bu, du. Bukan kita ucapkan bodo. Nah, tapi terkadang kita mendengar karena pingin cepat itu tadi dan karena sudah terbiasa la a'budu bodo ma ta'budun ya. Enggak ada bodo tapi budu ya. Ingat kalau dia dhammah huruf u ya. Kalau dia kasrah huruf i. Kalau dia fathah huruf a. Ya.
Itu ingat, itu sangat berguna untuk membaca Al-Quran sehingga tidak salah dalam pengucapan hurufnya. Nah, kalau kita tidak lihai dengan ini, bisa jadi kita membacanya la a'budu budu ma ta'budun. Ya kan? Kadang-kadang pernah dengar seperti itu. La a'budu. Nah, tapi tidak budu, tapi u, huruf u ya, ingat ya. Dhammah huruf u. U. Dengan cara memancungkan, mencucukkan bibir ke depan, budu ya. Nah, yang terakhir juga huruf nun di ayat kedua, huruf tipis sehingga kita harus mensenyumkan ya. Budun. Ya, jangan budun. Nah, beda dia sama budun. Ya, jadi dia tipis. Berbeda kita membacanya budun. Ya, jadi tebal ya nunnya. Tapi kalau kita senyumkan bibir kita, la a'budu ma ta'budun. Ya. Coba Bapak-bapak, la a'budu ma ta'budun. Ya. Ya, disenyumkan ya. Terakhir nunnya disenyumkan sehingga dia tidak jadi tebal. Dan jangan dihilangkan. Sering juga la a'budu ma ta'budu. Nunnya enggak ada. Budu aja. Wudu. Ya, hilang nunnya. Jangan. Nunnya harus jelas. Karena ada huruf nun di situ. La a'budu ma ta'budun. Ya. Baik. Kita beralih ke ayat yang ketiga. Huruf pertama yaitu huruf waw. Huruf waw sama seperti huruf dhammah. Ya. Huruf waw sama seperti, maksudnya maaf saya ulangi, huruf waw sama seperti membaca harokat dhammah, yaitu memancungkan bibir. Ya. Wa. Dipancungkan dulu baru disebutkan wa ya. Dimancungkan bibirnya dulu baru disebutkan wa. Enggak, bukan dari wa. Jadi seperti dulu kita. Tapi kita mancungkan dulu wa. Mancungkan dulu baru sebutkan wa ya. Jadi awal katanya dipancungkan dulu wa. Ya, dari pancung itu baru kita sebutkan wa. Ya. Karena dia huruf tipis, maka setelah dimancungkan maka harus disenyumkan kembali. Wa. Ya, jangan wa. Enggak. Karena dia huruf tipis, kasrah. Jadi tipis, maka kita senyumkan wa. Ya, wa. Jangan wa. Nah, jadi tebal ya. Kemudian huruf lam di situ juga mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Yaitu 4 harokat sampai 5 harokat. Sama seperti yang di atas tadi ayat 1, 2 dan 3 ada mad jaiz munfasilnya. Mad jaiz munfasil ini yaitu mad yang setelahnya ada huruf hamzah. Setelah mad itu ada huruf hamzah. Yaitu seperti alif itu ya. Tapi dia tidak satu kata. Ya, paham ya? Itu untuk sekilas pengetahuan saja. Jadi setelah mad itu kan panjang ya. Mad dia dikategorikan mad jaiz munfasil jika dia setelahnya itu bertemu dengan hamzah atau alif. Ya, tapi tidak dalam satu kata. Ya, nanti untuk pembahasan detailnya mungkin kita
bahas di lain kesempatan. Gitu ya Bapak-bapak ya. Yang pasti untuk pengetahuan saja. Kemudian setelah huruf lam, di situ ada huruf alif. Huruf alif itu huruf tipis dibaca A. Seperti saya katakan tadi, fathah itu A. Jangan dibaca E. Jadi wala ana la ana ya. Ana ya, jangan ene. Tapi wala ana abidum ma abadtum ya. Nah, kemudian setelah huruf alif di situ ada huruf nun yang ada matnya, mat tabi ya. Setelah huruf alif, setelah huruf nun kan ada huruf alif yang bersatu dengan huruf nun ya. Harusnya itu dibaca 2 harokat. Tapi karena ada bulat, tanda bulat di atas huruf alif itu tidak boleh kita baca panjang 2 harokat, tapi jadi 1 harokat. Jadi hukumnya seperti huruf alif tadi, 1 harokat. Ana a ya. Jadi jangan wala ana a, enggak. Ana a, karena ada tanda bulat di atas itu. Begitu juga nanti di kesempatan di huruf-huruf yang lain, di ayat-ayat yang lain, jika ada tanda bulat itu berarti dia tidak dibaca panjang. Ya, itu membatalkan matnya. Jadi tidak kita katakan wala ana a, tidak. Tapi langsung wala ana abidum ma abadtum ya. Kemudian setelah huruf ain itu ada huruf ba kasrah. Abidu. Jangan kita baca, sekali lagi saya katakan hu kasrah. Kasrah yaitu huruf i ya. Ingat, kasrah huruf i, dhammah huruf u, fathah huruf a ya. Jadi jangan dibaca abedo, bedo lah. Abi ya, bi ya. Kasroh itu huruf i. Jadi kita baca abidu, bukan abedo. Nah, kadang-kadang kita mau buru-buru jadi wala ana abedo ya, terucap b. Harusnya bi ya. Ingat ya, kasroh itu huruf i. Kita sebutkan i. Dhammah huruf u, fathah huruf a. Ya. Kemudian huruf dal bertemu dengan mim, di mana huruf dal itu berharokat tanwin, sehingga jika tanwin bertemu dengan mim maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi harus didengungkan. Caranya wala ana abidum ma abadtum bidum ya, didengungkan ya. Idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan mim maka didengungkan. Abidum ma'abadtum ya. Kemudian di akhir ayatnya yaitu ada huruf dal bertemu dengan ta, di mana huruf dal dan huruf ta ini makhrajnya sama ya. Makhrajnya sama. Jadi karena makhrajnya sama, huruf dalnya itu yang sukun dihilangkan. Jadi kita membacanya ma'abadtum, langsung ke huruf ta-nya ya. Langsung ke huruf ta-nya.
karena huruf dal dan huruf ta itu makhrajnya sama, sehingga kita ucapkan ma'abadtum, jangan ma'abadtum, nah, ma'abadtum ya. Jadi dalnya dihilangkan, kemudian kita langsung ke huruf ta-nya, ta tasydid ditahan, ditekan, ma'abadtum ya. Dan jangan dibaca tom ya, ma'abadtum ya. Ingat sekali lagi, dhammah itu adalah huruf u, ma'abadtum ya. Oh iya, tidak, bukan tom tapi tum ya, ma'abadtum ya. Kemudian kita masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat kelima. Untuk ayat kelima ini sama seperti ayat ketiga, ini hanya pengulangan, wala antum abiduna ma a'bud ya. Jadi ini hanya pengulangan. Untuk huruf-hurufnya sudah kita jelaskan tadi pada ayat ketiga. Nah, kemudian kita beralih ke ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Ya, ingat lakum, lam huruf tipis maka disenyumkan. La. Ya, jadi disenyumkan la. Bukan lo, la. Tapi la. Lakum dinukum. Nah, mim sukun bertemu dengan dal, maka itu hukumnya izhar ya, izhar syafawi, insyaallah izhar syafawi. Jadi dia harus dibaca dengan jelas, izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan dal, jadi nggak boleh ditahan atau didengungkan. Lakum dinukum, jangan, bukan lakum dinukum, lakum dinukum. Jadi harus dibaca dengan jelas, tidak boleh ditahan atau didengungkan. Bukan lakum dinukum ya. Jadi itu izhar syafawi, sehingga harus dibaca dengan jelas. Ya, ingat sekali lagi, nukum. Nukum itu dhammah, jangan dibaca o. Ya, tapi u. Nu. Bukan nukum. Lakum dinukum. Lakum dinukum, bukan. Tapi lakum dinukum. Nukum ya. U. Tetap. Itu kaidahnya dhammah u ya. Fathah a, kasrah i. Jadi lakum dinukum, jangan lakum dinukum. Ya, di kasrah i, di. Jangan de, dinukum. Nah, itu yang membuat kesalahan makhrajnya, sehingga bersalahan untuk pengucapannya. Lakum dinukum, tidak boleh seperti itu, tapi lakum di. Ya, untuk pengucapan kasrah ini diturunkan di. Perhatikan di ya. Dinukum, jangan de. Tapi kalau kita muncungnya dinukum, nah, itu jadi nggak sempurna dia. Tapi diturunkan ini di. Ya, dinukum ya. Nah, kemudian yang kata terakhirnya yaitu waliyadin. Sering terdengar waliyadin karena buru-buru, tapi dia mengucapkannya waliyadin. Nah, harusnya waliyadin ya. Per hurufnya itu harus jelas. Waliyadin ya. Jangan waliyadin ya. Ingat sekali lagi, waliyadin ya, kasrah i, waliyadin ya. Baik, itu
pembahasan tentang surat Al-Kafirun sudah kita bahas per hurufnya satu persatu. Sampai di sini kira-kira apakah ada pertanyaan sebelum kita praktekkan? Gimana Pak? Ya. Fatahah. Mat panjang berdiri sama mat belok itu apa namanya Pak? Mat yang 4 rakaat. 4 jaiz munfasil. Ya. Jadi kalau yang belok-belok itu dia bacanya panjang Pak. Kalau yang cuman itu saja itu mat tabi namanya, hanya 2 harokat saja. Ya. Jadi yang ada seperti bendera itu ya Pak ya. Ya. Di situ kan ada yang seperti bendera gitu. Nah, itu dia dibaca panjang, lebih dari. Terus ada lagi ya. Seperti ana, ini kan mat panjang. Iya. Ada bulat. Iya, itu dibaca gimana? Pendek. Itu dibaca pendek. Jadi tanda bulat itu menggugurkan matnya tadi. Jadi tidak dibaca panjang karena ada tanda bulat di atas matnya tadi, di atas huruf alifnya tadi. Ya, jadi seperti surat berapa itu? Surah ayat keberapa? Ya, ayat keempat, wala ana'a, bukan ana'a, enggak. Karena dia ada bulatnya di atas itu. Yang bulat seperti huruf O itu. Nah, jika ada itu di lain surat pun itu membatalkan matnya. Contoh, dicoba dicari di surat lain. Mungkin nanti bisa ketemu di surat. Tapi bukan sukun ya. Sukun itu bulatnya nggak sempurna. Ya, beda dengan sukun. Bulat dia. Ada banyak itu Pak, tanda bulat itu. Yang pasti itu menggugurkan untuk matnya, sehingga dia tidak dibaca panjang. Ya, ada lagi pertanyaan terkait dengan surat Al-Kafirun atau di surah Al-Fatihah tadi? Ada masnya atau adik-adiknya ada pertanyaan? Apa sudah paham? Sudah paham ya? Berarti siap ini untuk dites ya. Coba kita lihat bacaannya, kira-kira di awal sama setelah kita pelajari huruf per hurufnya bisa kita bisa lebih baik insya Allah ya setelah kita pelajari. Dan saya sarankan ya, ini hanya untuk saran, kalau bisa bapak-bapak sama ibu-ibu atau adik-adik sekalian membawa catatan sehingga bisa, iya, karena lupa, pasti lupa. Nah, karena manusia ini kan baru aja kita sebutkan sampai rumah nanti ketemu anak, halo, anak apa kabar, assalamualaikum, lupa tadi. Ya. Maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, jadi ditulis sehingga nanti kita pada saat membaca surat misalnya surah Al-Kafirun, setelah kita catat nanti oh seperti ini. Insya Allah lebih cepat pintarnya karena kita ada catatannya. Ya begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi kira-kira? Untuk Bu Fatona ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silahkan dari Masnya, silahkan Mas. Mau pakai mikrofon terserah atau tidak juga nggak apa-apa. Belum dicas atau pakai ini? Mau pakai ini? Hah? Nggak usah. Ayo silakan. Ya, silakan Mas. Mas siapa Mas? Lupa saya namanya. Mas Anwar ya, silakan Mas Anwar. Ya, jangan terhenti ain ya. La a'budu ma, jangan a'budu ma, tapi a'budu ma ta'budun. Ya, silakan. Ya. Ya.
huruf ainnya jangan dibaca a, tapi a. Huruf ainnya jangan dibaca a. Wala antum abidu. Nah, a, ya, a. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, silakan. Ya, ainnya masih terucap a. A. Beda a sama a. Ya, silakan sekali lagi. Ya, wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Wala ana'a. Ya, itu tadi ayat yang keempat ada tanda bulat di atas sehingga matnya tidak dibaca. Ya, dibaca pendek saja. Ana'a, langsung ana'a, bukan ana'a. Nah, tapi ana'a. Ya. Wala a, bukan a. A, huruf alif beda dengan huruf ain. A. Ya, huruf tipis tadi diinformasikan bahwasanya huruf tipis mensenyumkan bibirnya. Ya, dibuka gini Mas Anwar. A, wala ana a. Ya, silakan. A. Ya, a. Ana a. Ya. Ya. Abadtum ditekan karena ada tasydid. Abadtum. Ya, abadtum. Sekali lagi wala ana'a. Ya. Terus ya. Wala jangan alifnya jangan dibaca ain, jangan masuk ke rongga hidung sehingga dia sengau. Apa namanya? Kalau bahasa sengau itu bahasa Jawanya apa sih? Bindeng ya. Jadi sehingga jadi bindeng. Wala ana wala jangan, tapi a. A-nya jangan masuk dari hidung. Kemudian karena dia hukumnya ikhfa, disamarkan, tidak dibaca an lah, tapi antum. Ya, silakan. Wala al jangan a. Ya, wala. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja Mas. Wala ya. Ya, ahsanta, barakallahu fiik. Silakan berikutnya. Mas siapa? Ya, namanya? Rehan. Rehan. Oh ya. Anaknya Mas Ari, adiknya apa? Anaknya? Oh, Masya Allah. Silakan Mas Rehan. Bismillah. Ya, ianya ditekan karena tasydid. Ayyuha, ayyuha, qul ya ayyuha. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la abadtum wala ana ya, alifnya jangan diseret ya. Wala ana tapi wala ana
ana, tapi sendiri-sendiri dia. Diucapkan jelas wala ana'a. Ya. Silakan. Wala ana abidum ma abattum. Ya. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Ahsanta, barakallahu fiik. Kurang penekan aja, kurang semangat dan kurang dikeluarkan suaranya ya. Insyaallah sering latihan, insyaallah bisa bagus bacaannya ya. Baik, kalau Mas Rehan ini umur berapa? 13 ya. Dari kecil dilatih sehingga di lidahnya tidak keluh. Kalau sudah keluh susah nanti untuk memperbaikinya. Ya, jadi jangan sampai keluh lidahnya. Jadi dilatih dari kecil ini. Awal mulanya dari baca Quran sudah bisa kan? Sudah bisa atau masih terbata-bata? Masih apa namanya? Huruf hijaiyah itu? Ya, masih itu. Belajar di mana? Selama ini siapa yang ngajari? Di sekolah aja atau ada di sekolah? Ya. Kalau bisa ditambah supaya nanti lancar baca Qur'annya ya. Baik, sudah bagus. Silakan, Mas siapa namanya? Mas Fikro. Ya, Mas Fikro. Fika? Fiko. Oh, Mas Fiko. Ya, silakan Mas Fiko. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Habis baterai. Coba ini aja nah. Nih. Silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuha. Agak ditekan sedikit. Qul lebih tebal. Jangan kul sama qul beda. Qul ya ayyuhal. Ya, qul ya. Silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Ya, jangan tak ya. Tak itu hamzah. Ta. Ya. Ta. Ya. Ya. Kemudian La a'budu ma ta'budun. ya. Wala antum abidun nama a'bud. Ya. Huruf alif bertemu dengan nun, di situ hukumnya ikhfa. Jadi jangan dibaca izhar ya. Wala antum lah. Wala antum, tapi disamarkan. Ikhfa itu menyamarkan. Jadi nunnya jangan dijelaskan tapi disamarkan. Antum. Jadi pada saat kita mengucapkan huruf bibir kita ini, lidah kita, mulut kita ini memposisikan ke huruf ta. Antum. Mau mengucapkan huruf ta. Jadi pada saat ini bibir kita ini posisi mau mengucapkan huruf ta. Antum. Ya. Paham ya? Coba silakan Mas Fiku. Jangan ditekan. Nunnya jangan dibaca jelas, tapi coba ya, nanti insyaallah bisa. Coba silakan. Wala ana'a ya. Wala ma'abadtum, bukan ma'abud. Wala
Ya, tanwin bertemu dengan mim itu harus mim tasydid itu seperti saya sampaikan sebelumnya bahwasanya kalau setiap yang bertasydid harus ada penekanan kecuali huruf mim dan huruf nun. Nah, di sini kita ketemu dengan huruf mim tasydid. Jadi sehingga kita harus menahannya, tidak langsung. Karena dia bertasydid dan huruf mim merupakan huruf yang ditahan jika dia bertasydid. Jadi wala ana abidum ditahan. Dum jangan dumma jangan langsung ya. Karena dia bertasydid dan huruf mim harus ditahan. Sama seperti nun. Inna ya. Jangan inna, enggak bisa. Wala ana abidum ma abadtum. Ya, silakan. Wala ana abidum ma abadtum. Ya, ma-nya sedikit aja. Ma abadtum, jangan ma abadtum, 2 harokat saja. Ya, wala ma abadtum coba ma ya. Berikutnya abidu nama wala ya. Ya, ahsanta barakallahu fiik. Silakan Pak Cipto. Coba. Sudah, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diputus ya Pak ya. Bismillah jangan. Tapi sin ini adalah huruf hamas. Hamas itu artinya mengalir dia. Bismillah. Jadi dia bukan bismillah enggak. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah enggak. Tapi dia harus mengalir. Karena ada sifat hamas di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum abiduna ma a'budu. Ya. Wala ana abidum ma abadtum. Ya. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Untuk Pak Cipto. Baik, untuk Pak Cipto kekurangannya mungkin bisa jangan diputus ya Pak ya. Seperti a'bud lah, tapi seperti mengalir dia seperti saya ucapkan tadi. Wala antum jangan wala antum abidu nama a'bud. Ya, jadi dia seperti mengalir. Jangan diputus.
untuk walaupun dia sukun. Lakum dinu, jangan lakum dinukum waliyadina. Jadi harus mengalir deh. Baik, sudah bagus Pak Cipto, mungkin bisa dilatih sedikit supaya bisa lebih baik lagi. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, insya Allah nanti untuk Pak Bahrul dan setelahnya kita akan praktekkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ini kelamaan ya. Pas ya, lebih dari 1 jam ya, nggak apa-apa, diingatkan saja karena saya mungkin nggak lihat jam, jadi mungkin ini ya. Insya Allah nanti untuk Pak Bahrul dan berikutnya nanti yang lainnya kita akan praktekkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita dan Allah beri keistiqomahan kepada kita semua. Baik, kita tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.